Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa mengelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negara ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap saat OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di berita kadang sangat ironis. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor itu masih bisa dadah, melambaikan sambil tersenyum. Wajar hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara yang lain. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Janji ini disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis lalu. Dalam sambutannya untuk peringatan, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tidak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Jokowi juga memberikan apresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya, Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah ke kas negara. KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun rupiah aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa yang akan datang. Undang-undang ini bagus karena akan merampas aset koruptor sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang pada debitor. Dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset akan disita. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan ke keluarga, anak, dan cucu, serta cicit mereka. Keluarga mereka tetap kaya, enak saja mereka. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati. Lagi pula, coba lihat, apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang yang kurang darah? Tidak. Mereka bisa dah-dah dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan tegas. Semoga saja tahun depan benaran selesai, sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir untuk bisa cuan berapa banyak dari korupsi, lalu buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Ini juga sejalan dengan pendapat Ahok soal hukuman apa yang lebih efektif untuk membuat koruptor jera. Ahok menyebut hukuman mati bukan jaminan para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal. Ahok lebih memilih memiskinkan koruptor sebagai hukuman yang tepat. Pasalnya, dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki, para koruptor kemungkinan bisa terhindar dari hukuman berat. Belum lagi lobby-lobby yang membuat para koruptor bisa mendapat remisi
atau bahkan gerasi yang pada akhirnya benar-benar membuat mereka terbebas dari hukuman. Sedangkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor lebih bikin takut karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi juga harus dijatuhi hukuman yang sama. Kalau pemerintah berhasil merampungkan undang-undang ini, maka Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling bernyali. Meskipun sebelumnya sudah banyak sekali buktinya. Satgas BLBI contohnya, yang menargetkan kelompok yang selama ini hidup nyaman dan tidak terusik. Dan nama-nama ini bukan orang sembarangan. Jokowi ternyata berani mengusik, bayar utang, atau aset disita. Tommy Soeharto sudah merasakan sendiri seperti apa ketegasan dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi memang berbadan kurus, bukan jenderal, tapi nyali lebih sadis dari jenderal sekalipun. Tidak peduli siapa yang terlibat, kalau salah maka akan disikat. Sudah saatnya para koruptor merasakan yang namanya neraka kehidupan, yaitu jadi miskin saat bebas dari penjara. Semoga tidak ada lagi koruptor dengan senyum menjijikan, lenggak-lenggok seolah merasa tidak dan bisa berpolitik lagi. Pak Jokowi memang bikin gerah banyak orang. Wajar kalau banyak demo sampah yang menuntut dia mundur. Tapi saya salut deh sama Bapak Jokowi. Semoga presiden kita tetap sehat.